Oke, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Sebelum masuk pada materi, saya akan menyampaikan dulu RPS-nya ya, biar nggak jadi tanda tanya. Ya. Mata kuliah kita kewirausahaan dengan tim pengajarnya saya dan Bu Mila Triana ya. Metode pembelajaran kurang lebih sama dengan holistik, tapi yang membuat berbeda dari holistik sedikit adalah karena kita kewirausahaan, maka kita akan ada namanya aplikasi. Aplikasi kita memang tidak ada praktek, tapi aplikasinya sehingga mengarah kepada praktek ya. Itu semua dilakukan mandiri. Nah, satu persatu dulu saya sampaikan. Ini tujuan pembelajarannya. Ya, kajian pembelajarannya akan membahas tentang wirausaha, konsep dasarnya, kemudian manfaat, fungsi, dan prinsip kewirausahaan. Selanjutnya yang keempat ada ide dan peluang, bagaimana menghadapi tantangan sebagai seorang wirausaha, apalagi tantangannya di bidang keperawatan holistik. Kemudian kita akan belajar tentang kapasitas selekta jiwa. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara memilih bisnis sesuai dengan kepribadian, ada etika dan norma bisnis, ada peluang bisnis di bidang keperawatan, ada peluang bisnis produk tentu dalam bentuk jasa yang ada perbedaan dengan pengusaha kecil, kemudian pengelolaan usaha dan strategi jaringan kewirausahaan, kemudian kita ada membuat program kewirausahaan mahasiswa dengan penjelasan proposal PKMK sesuai standar dikti dan program kewirausahaan kelompok mahasiswa. Nah, yang pertama tentu saya masuk bercerita tentang kontrak kuliah dan hakikat dari mata kuliah kewirausahaan. Selanjutnya ada konsepnya, ada manfaat seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Yang menjadi peran penting dalam mata kuliah kewirausahaan ini adalah program kewirausahaan dengan proposal PKMK-nya. Ya, ini sama pertemuan 13 dan 14 itu hanya lanjutan saja. 13, 14 ini lanjutan dari 13. Ya. Nah, dalam 13, 14 ini nanti kita satu kelasnya dibagi beberapa kelompok kecil. Nah, saya lupa ngecek di Siakat jumlah mahasiswanya berapa. Nanti dibagi, saya tawarkan ke mahasiswa mau dibagi per kelompok masing sendiri-sendiri atau saya yang bagi. Kalau dibagi saya, maka saya akan cek di Siakat. Kalau tidak, silakan mahasiswa mengambil temannya masing-masing. Nah, mahasiswa nanti akan membuat proposal PKMK sesuai standar dikti. Kita bagi dan kita bagi juga dosennya. Ya, misalnya ada 10 kelompok. 10 kelompok kecil, maka 5 dengan Bu Mila, 5 dengan saya. Apa yang dibimbing? Mengenai proses pembuatan proposal dari bab 1 sampai bab 3. Proposal kewirausahaan mahasiswa. Ya. Dari awal-awal sudah boleh dirancang sehingga nanti sambil jalan kita akan ada bimbingan. Ya, alangkah baiknya jika ada grup khusus untuk
kewirausahaan, di sana nanti akan mahasiswa bagi share-share proposalnya, nanti akan dikoreksi. Nah, itu yang menjadi titik penting dalam mata kuliah kewirausahaan. Tidak ada praktek, tapi aplikasinya membuat proposal PKMK. Syukur-syukur waktu mau mencukupi, maka kita bisa langsung action-nya. Nah, ini namanya pertemuan atau bimbingan mandiri. Kemudian di luar pertemuan ya, tatap mukanya tatap muka mandiri. Artinya kita tidak masuk absenan, tapi di dalam pertemuan ini absennya berkali-kali. Absen berkali-kali hanya dengan pembimbing, tidak dengan absensi siakat. Siakat hanya sekali ini, tapi yang berkali-kali adalah bimbingan proposal bab 1 sampai bab 3-nya. Paham semua? Bingung? Diam. Nah, oke. Diamnya saya jadi tanda tanya. Diam itu memaknai 1000 makna ya. Oke, dah. Pagi ini kita bukakan hatimu, bukakan pikiranmu sehingga kamu bisa menerima pelajaran pagi ini. Nah, kamu akan tahu maknanya wirausaha ketika kamu sangat membutuhkannya. Terkesannya mungkin sekarang kamu belum butuh sehingga kamu udahlah lewati aja. Tapi ketika kamu selesai tamat kuliah nggak ngapa-ngapain, kamu berpikir kita mau ngapain ya? Nah, pasti kamu begitu. Oke. Kita masuk Maaf Ibu, suaranya belum di-unmute, Bu. Oke. Nah, materi pertama tentang konsep kewirausahaan. Dan dengan tujuan kompetensi pelajaran kewirausahaan ini, pertemuan pertama adalah mahasiswa memahami kewirausahaan dan mahasiswa mampu membentuk jiwa wirausaha dan mempunyai rasa percaya diri. Pede ya, jangan berpikir tunggu banyak uang dulu baru buka usaha, Bu. Nggak jadi-jadi dia. Ya. Oke, kita awali dulu dengan sejarah perkembangan kewirausahaan. Sudah lama sekali, dari zaman nenek moyang kita sudah ada wirausaha. Ya. Itu disebut dengan periode awal, kemudian ada periode pertengahan, masuk kepada abad ke-17 dan 18, di abad 1920 sampai sekarang abad 21.
dengan transisi berbagai macam, termasuklah Bill Gates di dalamnya. Nah, yang mana periode awal? Periode awal, wirausaha adalah seorang yang berusaha berpikir berbeda untuk keluar dari keadaan yang monoton dengan mewujudkan sesuai visi ataupun harapan ataupun juga impian. Ya, dan kewirausahaan muncul dari penemu-penemu dunia yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mampu menjual dan memasarkan inspirasi atas penemuan-penemuan tersebut untuk menjadi sebuah bisnis. Saya belum menjurus kepada keperawatan untuk dasar ini. Saya mau buka mindsetmu dulu. Kita bercerita dulu tentang asal muasalnya Facebook, ya. Dulu Facebook mungkin tidak banyak orang yang memahami, awal-awal keluar dia banyak orang yang tidak memahami. Tapi beriring waktu Facebook ini sampai bahkan sekarang luar biasa banyaknya, ya. Luar biasa, sampai apapun ada di Facebook dijual, ya. Termasuklah saya pengguna Facebook. Nah, pada prinsip kewirausahaan, pada periode awal, pertama keinginan untuk bertahap hidup saja, itu disebut dengan survival, ya, survival tulisannya, di mana orang berpikir, udahlah buka usaha untuk menyambung hidup. Itu mindset yang pertama. Itu keinginan orang wirausaha adalah bagaimana untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua adalah berpikir kreatif untuk maju. Creative thinking. Ya, saya pengen berbuat yang berbeda. Saya lupa nama mahasiswa gizi karena saya kan mengajar wirausaha juga di gizi, dan mereka mindsetnya selain memang sebagai ahli gizi, mereka juga mindsetnya adalah usaha, ya. Entah itu survival ataupun creative thinking. Yang disorot waktu waktu mahasiswa gizi membuat ide kreatifnya adalah minuman dari daun bidara. Mungkin mahasiswa semua ada yang kenal dengan mahasiswa tersebut. Saya lupa namanya. Siapa ya, Farah, ya lupa saya. Kak Zena, Ibu. Oke, Zena, ya. Sehingga hampir rata-rata satu kampus pegawai kampus lah. Oh, banyak yang request kan. Nah, mungkin awalnya iseng-iseng, tapi ternyata keilmuan yang dia dapatkan dia aplikasikan sehingga menjadi ladang usaha buat dia sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, berpikir untuk menemukan sesuatu yang lebih baik dengan mengembangkan apa yang ia punyai. Itu disebut dengan improvement, ya. Itu berpikirnya untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Nah, yang keempat, berpikir visioner. Seperti 7 visinya si Yeski, ya, berpikir visioner untuk menentukan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, membuat hal yang baru dan berbeda itu butuh kreativitas. Orang belum ada, kita udah ada. Karena ada apa? Karena ada kreativitas, karena ada pikiran, berusaha untuk maju dan lebih baik. Kemudian
muncul ide melahirkan sebuah ilmu pengetahuan dengan tujuan mencari nafkah hingga menjadi sebuah bisnis. Gizi juga masih seperti Juwita ya. Juwita yang mantan Presiden BEM ya kalau nggak salah. Dan yang keenam ada cikal bakal ilmu kewirausahaan. Saya yakinlah mahasiswa ada bakat, tapi mungkin kalau nggak dilatih juga ya gitu-gitu aja. Oke, kita masuk pada tokoh kewirausahaan periode awal. Ada Christopher Columbus. Sudah kenal kan dengan Christopher Columbus? Inilah orang di periode awal yang menjelajah dan sebagai pedagang Spanyol, ya. Belum pada lahir ya, karena 1451. Kemudian Thomas Alva Edison, ini juga dari SMA juga udah dipopulerkan nih si Thomas ini, ya penemu. Ya, dia dalam kurun waktu 2 tahun menghabiskan seluruh dana dan waktu menghabiskan seluruh dana ini untuk menciptakan lampu, sehingga yang kita nikmati sekarang itu adalah ciptaan Thomas Alva Edison. Ya. Kemudian ada Marco Polo. Saya kenal Marco Polo, ini juga udah populer nih. Memulai dengan membuka rute perdagangan ke timur. Orang-orang sana dia berawal dari berjalan, kemudian jalan itu sambil berdagang deh ya, keliling-keliling daerah, kemudian antar pulau, antar samudra. Marco Polo juga sebagai pelaut, dia membuat kontrak dengan seorang saudagar untuk menjualkan barang dagangannya. Marco Polo dikenal sebagai markan adventure, menanggung semua resiko baik fisik maupun mental, lain halnya dengan para pemodal. Jadi dia modalnya modal nekat. Ya. Nah, masuk pada abad kedua, yang kedua adalah abad pertengahan, itu abad ke-17. Pada abad pertengahan ini, istilah kewirausahaan digunakan untuk 2 orang yang terlibat dalam suatu proyek skala besar. Jadi terkesannya mindset manusia atau kita zaman sekarang yang dikategorikan wirausaha itu adalah seorang pengusaha yang mempunyai modal yang besar. Tidak. Banyak kan sekarang wirausahanya banyak online, ya kan? Dan ternyata online itu lebih menghasilkan katanya sekarang. Nggak payah bayar sewa gedung, nggak perlu bayar sewa plang dan lain-lain. Kemudian pada proyek jenis ini individu-individu tidak menanggung resiko apapun. Mereka hanya mengelola dengan menggunakan sumber daya yang telah tersedia dan biasanya semua disediakan oleh pemerintah. Ini pada periode abad ke-17. Dan para wirausaha di abad ini biasanya para pendeta yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan arsitektur seperti kastil dan benteng, serta bangunan-bangunan lainnya. Nah, kalau Islam, perdagangan kalau dulu kan memang dari zaman Khadijah ya sudah berdagang juga, Nabi Muhammad, Khadijah sudah berdagang juga. Nah, prinsip kewirausahaan pada abad pertengahan sebelum abad ke-17. Konsepnya adalah konsep kewirausahaan itu menekankan pada produksi dan penjualan. Ada produksi, ada penjualan, ada produksi, ada penjualan. Kalau ada produksi tidak ada penjualan berarti usahanya nggak bagus. Kemudian wirausaha adalah orang yang bekerja dalam bidang arsitektural di kala itu.
Nah, kita masuk abad ke-17 ini pada era ini di definisi kewirausahaan dikemukakan oleh Richard ya, yang mengembangkan sebuah teori awal tentang kewirausahaan. Semakin ke depan abadnya semakin bagus, semakin memaknai kewirausahaan itu seperti apa. Nah, menurut si Richard, seorang wirausaha adalah seorang yang mengambil resiko ataupun risk taker ya. Berani mengambil resiko. Kenapa ada asumsi berani mengambil resiko? Kejadiannya banyak adalah di awal-awal usaha cenderung wirausahawan itu akan mengalami sedikit kerugian ataupun balik modal sehingga itu dianggap sebagai resiko seorang wirausaha. Ya. Mereka membeli barang tertentu hari ini lalu menjualnya esok hari dengan harga yang tidak pasti. Artinya belum pasti memperoleh keuntungan dan hal inilah yang dikatakan beresiko. Jadi pasang surut naik turun gitu ya. Seperti kondisi kita saat ini nih, seperti pedagang saat ini banyak dia berani mengambil resiko harga hari ini berapa, nanti beberapa minggu ke depan ternyata harganya udah bagus lagi. Kalau emak-emak sih mikirnya beberapa bulan lalu harga sembako, harga cabai di pasar sampai 100.000 gitu ya. Beberapa waktu kemudian harga udah mulai turun. Nah, bagi pengusaha yang ketika mengambil banyak, tiba-tiba harganya turun, kan dia akhirnya harus berani ngambil resiko. Kalau nggak dijual seperti barang basah seperti itu, otomatis akan justru tambah rugi gitu kan. Nah, itu seperti itu contohnya. Di abad ke-18, seseorang yang memiliki modal dibedakan dengan orang-orang yang membutuhkan modal. Salah satu alasan pemisah ini karena adanya industrialisasi yang mulai melanda dunia. Jadi industri sudah mulai masuk ke dunia. Artinya para pengusaha sudah mulai berpikir ke arah industri. Ya, bukan metode konvensional. Perubahan ini mengakibatkan banyak penemuan-penemuan baru yang inovatif seperti penemuan oleh Thomas dikembangkan. Ya, di sisi lain para penemu tidak memiliki dana yang cukup besar untuk membuat penemuan mereka dapat dikembangkan dan diproduksi secara massal. Untuk mengembangkan penemuannya, Thomas Alva Edison memperoleh dana dari pihak swasta. Artinya, waktu dia menemukan bola lampu itu, dia ada dibantu oleh pihak swasta untuk mengembangkannya menjadi lebih baik. Ya. Sampai akhirnya kita sekarang menikmati jenis bola lampu apapun ya. Yang lampu emergensi lah, lampu apalah ya. Nah, kalau prinsipnya di abad ini adalah sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Kenal ya James Watt ya? Sama lagi-lagi di SMA juga udah ketemu James Watt. Era agro ataupun pertanian massal digantikan oleh era industri. Kalau dulu membajak pakai si sapi kerbau ya. Nah, ketika sudah muncul pada abad 18 ini udah mulailah pakai ala-alaan traktor ya. Kemudian untuk panennya kemudian sudah dipanen menjadi padi, kemudian mau dijadikan beras juga udah menggunakan alat-alatnya, udah menggunakan alat yang sudah canggih. Nah, itu kerjanya si James Watt ya. Nah, adanya penyediaan modal dalam kerjasama berbentuk joint venture
Atau satu pihak adalah intelektual kapital, pihak lain adalah equity kapital. Ya, sebagai pemikir, sebagai penanam saham dan lain-lainnya. Nah, wirausahawan adalah sebagai seorang penemunya. Selanjutnya di abad 1920, karena 1920 ini eranya nggak berbeda jauh. Ya. Wirausahawan adalah seseorang yang mengorganisasikan dan mengatur perusahaan untuk meningkatkan pertambahan nilai personal dan kemampuan wirausaha untuk berani menanggung semua risiko modal, waktu, dan nama baiknya, serta memanfaatkan teknologi seperti Microsoft yang kita pakai saat ini, IBM, Apple, Dell, dan lain-lain masih banyak. Itu pada abad 1920. Kamu udah ada kan? Ya, kita udah menikmatinya saat ini. Nah, ini profil dari seorang wirausahawan di abad 20. Ya, William Henry Gates III atau sering disebut dengan Bill Gates. Nah, Bill Gates inilah yang menemukan Microsoft Corporation. Bisa dihitung berapa nilai kekayaannya saat ini, ya luar biasa. Dia di umur 11 tahun sudah pandai dia berpikir, ya. Umur 11 tahun sekolah di Lakeside School, kemudian kuliah di Harvard. Ya. Kemudian akhirnya mendirikan Microsoft Corporation. Kita nikmati saat ini. Nah, di abad ke-21, seorang wirausaha juga dapat dipandang sebagai orang yang memperbarui atau melakukan revolusi terhadap pola-pola produksi dengan mengeksploitasi suatu penemuan atau suatu kemungkinan teknologi yang belum pernah dicoba dalam memproduksi suatu komoditas, baik itu dalam cara lama maupun dalam cara yang baru. Itu makna wirausaha di abad 21. Dengan perubahan-perubahan yang direalisasikan para wirausahawan, membuka sumber pasokan maupun outlet baru bagi suatu produk dan jasa dengan implikasi terjadi reorganisasi suatu industri. Banyak ya kita outlet-outlet baru, yang franchise dan lain-lain ya. Udah banyak sekali ketika buka Facebooknya aja ada iklan mau buka usaha ini dengan modal sekian-sekian nanti akan dibimbing bla 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 ya. Jadi ini di era abad ke-21 saat ini. Prinsipnya adalah wirausaha adalah seorang pencipta ataupun kreator mengandalkan kreativitasnya, kemudian sebagai pemodal selaku inovasi ataupun inovator. Itu yang dimaknai sebagai wirausaha pada abad 21. Contohnya adanya Yahoo, kemudian Google, ya. Ada Facebook yang kita nikmati saat ini, BlackBerry yang sudah nggak ada lagi, ya. Kemudian Twitter yang masih digunakan, YouTube apalagi saat ini, ya. Lagi-lagi naik daunnya, iPhone sampai sekarang sudah ada iPhone, mau iPhone 13 ya. Nah, apalah namanya. Sampai ke iPod. Ya, ini contoh wirausaha pada abad 21. Wirausaha adalah profesi yang paling cukup tua di dunia, ya. Mulai dari pertukaran barang dagang dalam bentuk barter, ya. Diteruskan setelah ditemukannya alat pertukaran barang yang disebut dengan uang, maka pakai uang logam, baik dengan standar emas ataupun uang kertas. Ya, ini era dahulu kala. Nah, kalau kewirausahaan pada zaman dahulu dimotori oleh keinginan untuk bertahan hidup tadi ya. Nah, lanjut kita pada objek studi kewirausahaan.
Objek studinya wirausaha ini adalah nilai-nilai dan kemampuan atau yang disebut ability seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Kita nggak bisa usaha kalau cuma ada dalam pikiran saja. Namanya wirausaha diaplikasikan dalam bentuk action. Actionnya itu perilaku melakukan kegiatan adanya kalau bahasa sederhananya ada penjual dan pembeli. Ya. Ada yang menginovasi dan ada yang membutuhkan inovasi tersebut. Ya. Nah, Suparman di tahun 2007 mengatakan bahwa kemampuan seseorang yang menjadi objek wirausaha meliputi kemampuan merumuskan tujuan hidup ataupun usaha. Yang kedua, dalam merumuskan tujuan hidup ataupun usaha diperlukan adanya perenungan dan koreksi yang kemudian dibaca dan diamati berulang-ulang sampai dipahami apa yang menjadi kemauannya. Kemampuan motivasi diri yaitu untuk melahirkan suatu tekad kemauan yang besar. Ini menurut Suparman bagaimana yang dimaksud dengan objek wirausaha itu. Nah, baru kita bercerita tentang apa sih kewirausahaan. Wira artinya unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, dan berani. Usaha artinya kegiatan, upaya, ataupun tindakan. Nah, maka wirausahawan itu adalah pengusaha ataupun pengelola bisnis. Jadi mindsetmu jangan dikatakan pengusaha itu ketika usahanya besar. Jadi penjual online juga sudah termasuk kategori pengusaha walaupun di awal-awal ya. Maka wirausahawan didefinisikan sebagai pencetus, pemilik dan pemimpin sebuah perusahaan yang dapat membentuk produk baru dan peluang bisnis baru dan berani mengambil resikonya. Nah, kalau gitu kewirausahaan apa? Adalah menciptakan sesuatu yang bernilai dengan mencurahkan waktu dan usaha yang diperlukan, menanggung resiko keuangan, fisik, dan sosial, serta menerima hasil berupa imbalan, moneter, dan kepuasan, serta kebebasan pribadi. Itu menurut Tunggal. Jadi artinya bukan hanya membutuhkan uang saja, tapi ada kepuasan juga di dalamnya. Kemudian ada resiko yang akan diambil, ya. Kalau dalam teori ekonomi, kewirausahaan dilihat sebagai perilaku pengusaha yang pada prinsipnya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan. Kalau menurut Sam Peter menekankan bahwa kewirausahaan dirumuskan sebagai konsep entrepreneur, yaitu wirausaha yang mampu mengembangkan kombinasi baru dari sumber daya. Kalau si Hisrik, proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan risiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Itu adalah makna kewirausahaan dari berbagai teori. Ya. Setiap kegiatan pasti ada tujuan. Ada tujuan pasti ada manfaat. Kalau gitu, apa tujuan berwirausaha? Pertama, mencari keuntungan. Yang kedua, meningkatkan prestis, ya. Yang ketiga, melangsungkan kelangsungan usaha keluarga. Yang keempat, bisa bebas dari pengawasan. Yang kelimanya, bisa kepuasan dalam menjalani hidup serta senang menghadapi tantangan. Kemudian yang keenam, bertambahnya tanggung jawab. Serta yang ketujuh, karena adanya kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, harga diri, dan kebutuhan aktualisasi. Kalau saya, tujuan berwirausaha di waktu awal-awal dulu adalah saya kepengen keilmuan saya tetap terlatih walaupun saya bekerja hanya di pendidikan. Ya,
Artinya saya berusaha meningkatkan kompetensi saya, walaupun di awal-awal waktu itu saya mindset-nya tidak semata-mata mencari uang, tidak. Karena saya pernah di awal-awal dulu bekerja tidak dibayar. Yang penting saya memiliki rasa kepuasan bisa membantu orang lain. Nah, itu tujuan wirausaha saya waktu itu. Nah, manfaat wirausaha apa? Hidup bermanfaat bagi orang lain, mengurangi pengangguran, membantu mengatasi kesulitan mencari lapangan kerja, yang keempat mengurangi ketergantungan, dan yang kelima membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan bidang ekonomi. Apalagi di masa-masa pandemi ini, kita nggak tahu tuh sampai kapan pandemi akan terjadi. Dan saya evaluasi pun di masa pandemi ini justru memang banyak masyarakat yang buka usaha, baik usaha kecil-kecilan bahkan sampai akhirnya usaha besar, ya. Oh, nggak usah orang deh, saya sendirilah di keluarga. Ketika WFH, saya berpikirnya ke orang tua, ngajak orang tua saya, ayo kita buka ini yuk, buka toko kecil-kecilan, saya bilang. Biar mama sama papa nanti ada kegiatan. Jadi pensiunannya nggak hanya masak, makan, tidur, duduk-duduk nonton gitu kan ya. Tapi ketika mindset saya berpikirnya kan ada juga nih kegiatan berpikir, jualan harian di rumah itu berpikir berapa, menghitung uang orang masuk dan lain-lain ya. Di awal seperti itu. Jadi intinya saya berpikirnya adalah orang tua saya tidak bosan ketika di waktu pensiunnya, kemudian waktunya juga berfaedah, bisa bantu orang lain, nggak perlu jauh-jauh mencari tempat kebutuhannya. Nah, itu di awal-awal. Ya, jadi sekarang akhirnya menikmati dari usahanya, ya udah jualan gitu kan. Jadi WFH juga nggak bosan gitu. Nah, ini adalah karakteristik wirausahawan. Pertama, percaya diri. Yakinlah gitu kan. Percaya diri. Saya pun di awal-awal WFH juga, kayaknya bosan deh cuma nungguin toko aja gitu kan. Yuk kita buka toko makanan gitu kan, sarapan pagi dan lain. Tapi mungkin karena bukan pede, tapi karena nggak jiwa saya, jadi akhirnya udah tutup lagi gitu kan ya. Karena memang nggak menjiwai bidang itu, karena niatnya seperti kayak iseng-iseng gitu, iseng-iseng berhadiah. Nah, dalam percaya diri ini tentu ada kepercayaan, keteguhan hati, ya, ketidaktergantungan, kemudian kepribadiannya mantap, kemudian optimisme. Ya, optimis. Saya usaha rumah perawatan saya di awal-awal saya dicemooh. Jangankan orang luar, orang tua saya sendiri pun mencemooh. Yakin mau buka rumah perawatan luka, mending pasien pergi ke rumah sakit, dia kan pakai BPJS. Gratis lagi. Itu yang masih sampai saat ini terngiang di telinga saya. Tapi saya yakin setiap orang itu diberikan rezekinya masing-masing, melewati usaha yang dia lakukan. Nah, akhirnya ya kan alhamdulillah. Alhamdulillah selalu pasien ada. Ya nggak setiap hari, karena memang perawatan luka kan nggak setiap hari juga. Itu contohnya. Akhirnya sudah berapa kali saya pengen buka ini, pengen buka itu. Akhirnya tetap yang bertahan saat ini ya rumah perawatannya. Kedua ada orientasi pekerjaan dan hasil.
Yang dimotori adanya kebutuhan ataupun haus akan prestasi, kemudian berorientasi laba dan ataupun hasil, kemudian tekun dan tabah, tekadnya ada, kerja kerasnya juga ada, tentu ada motivasi dan penuh inisiatif. Ya, jadi selain adanya pekerjaan, tentu ada hasil yang ingin dicapai. Ya, dulu pertama-tama buka dulu saya alat-alatnya masih minjem punya bagi dengan tim. Kamu punya alat ini enggak? Ada, bawa sini ya. Ini saya tempat tidur gitu kan. Ini lemari, siapa nyumbang-nyumbang seperti itu. Di awal akhirnya beriring waktu, semua akhirnya kita beli sendiri alat-alatnya. Dulu awal-awal saya membuka rumah perawatan itu, untuk sterilisatornya, untuk mensterilisasikan alat-alatnya, saya rebus, sistem rebus ataupun kukus ya, harus mengorbankan pancinya orang tua gitu kan. Kalau untuk sterilisasi alatnya ini kasa, karena kan kita nggak mungkin kasa yang udah beli jadi, tentunya akhirnya akan mahal. Untuk perawatan luka kan membutuhkan banyak kasa. Maka sudah potong, lipat, saya masukkan. Kita punya tromol. Kita masukkan, saya berpikir kayaknya kalau disterilkan menggunakan oven deh. Ya, menggunakan oven lah akhirnya, tapi kebablasan, akhirnya hangus. Nah, itu satu resiko yang kita ambil. Kita udah mahal-mahal belinya, kemudian kita lipat, waktunya terbuang dan lain-lain, akhirnya pas dimasak kelamaan dan kepanasan, apinya akhirnya hangus. Tuh loh. Yang ketiga, siap menghadapi resiko, yaitu tadi seperti itu tadi resikonya. Nah, resiko lainnya saya adalah siap turun waktu itu pasien memang karena membutuhkan jam berapa ya? Jam 8 atau jam 9 malam, dan akhirnya kita pulang sampai rumah jam 11 malam. Karena saya kalau untuk perawatan luka nggak mau tanggung-tanggung, artinya nggak maulah sekedar bersih-bersih kayak seperti biasanya gitu kan, memang harus benar-benar dibersihkan sehingga pasien puas. Nah, itu resikonya. Resikonya juga ketika ketemu pasien yang benar-benar minta tolong, karena kemampuan dia yang terbatas, ya sudah. Karena di awal mindset saya adalah membuka itu hanyalah menolong pasien, karena apa ya, salah satu motivator saya adalah sebenarnya jujurnya adalah Pak Asbi. Pak Asbi itu menguatkan saya adalah yang penting orang di sekitar, kan Pak Asbi manggil saya adek gitu ya, yang penting orang masyarakat di sekitar tempat adek tinggal sehat. Artinya tujuan adek mendirikan rumah perawatan itu tercapai. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya terngiang-ngiang terus. Yang penting masyarakat sehat. Ya udah, itu terus jadi motivasinya. Terus yang keempat adalah kepemimpinan yang baik. Saya tidak menyatakan diri saya pemimpin yang baik, untuk tim-tim saya tidak. Setidaknya kami sama-sama mengevaluasi diri, sama-sama saling mengkoreksi seperti apa baiknya ke depan dengan metode yang kita udah jalani. Yang jelas, kalau menurut teori kepemimpinan yang baik itu tentu mampu memimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan menanggapi saran dan kritik. Ya, pastinya. Sehingga pada akhirnya saya pernah dikritik memang sama pasien karena saya mendelegasikan tugas saya pada orang lain. Waktu itu saya ada kegiatan keluar provinsi. Saya bilang, Pak, besok perawatannya sama si A ya. Oke. Jadi ketika dirawat oleh si A, sampai-sampai saya lagi kegiatan itu di telepon dan di WA.
Kita nggak mau perawatan dulu deh, nantilah setelah duit pulang. Karena lebih nyaman, memang lebih apa ya? Lebih kooperatif dan lebih memang untuk tindakannya lebih baik, katanya seperti itu kan. Ya udah, akhirnya rata-rata pasien kalau saya tidak di tempat pasti saya tawarkan, mau nggak sama si A, mau nggak sama si B, saya bilang gitu. Nah, itu yang saya pernah dikritik. Saya nggak mau sama si A karena kurang A, B, C, D gitu. Nah, seperti itu. Jadi siap menanggapi saran dan kritik. Karena saran dan kritik dari orang lain yang sifatnya membangun, membuat kita bisa mengevaluasi diri menjadi lebih baik. Ya, jadi jangan marah kalau dikritik orang lain ya. Yang kelima adalah keoriginalan, bisa dalam bentuk inovatif, bisa dalam bentuk kreatif, fleksibel, banyak sumber, serba bisa, bahkan mengetahui banyak. Nah, saya bukan berniat membandingkan dengan gizi, tidak. Saya cuma terinspirasi juga sama baik mahasiswa maupun dosennya. Bu Dini Kaprodi Gizi itu sekarang lagi ini ya, lagi populernya daun sungkai kan di masa pandemi saat ini. Dan akhirnya apa? Inovasi yang dia ciptakan, kreatifnya yang dia ciptakan. Dia membuatkan daun sungkai dalam bentuk bubuk ataupun teh. Sehingga orang lebih gampang mengkonsumsinya. Ya. Karena mereka juga dibekali teknologi pangan. Kita kan nggak ada belajar teknologi pangan, ya. Jadi untuk sampai sejauh kita meracik atau meramu sampai akhirnya jadi barang seperti itu, kita memang butuh tambahan ilmu lagi. Ya. Nah, itu contohnya. Yang keenam, orientasi ke masa depan, baik pandangan ke depan maupun perseptifnya seperti apa. Yang ketujuh, kreativitas. Kalau ada gagasan baru, oke, lanjut gitu kan. Saya sama mahasiswa pernah nggak ya kamu semua diajar Bu Reti dan Bu Nurila dari Rumah Sakit Jiwa? Pernah nggak? Atau pernah ke Rumah Sakit Jiwa dibimbing oleh beliau-beliau berdua? Ada yang pernah? Dinasnya mungkin. Nah, beliau-beliau berdua itu kita sempat merumuskan, yuk kita buat tempat praktek perawat, kolaborasi antara perawat jiwa dengan saya perawat luka dan ini herbalis kan. Jadi mindsetnya seperti itu. Tapi memang belum sampai terrealisasi karena faktor X dan Y ya. Mudah-mudahan ke depan bisa terrealisasi. Selanjutnya ada ciri-ciri entrepreneur. Percaya diri tadi ya, ini dia. Orientasi tugas dan hasil nih menurut versi. Percaya diri ini wataknya punya keyakinan, tidak tergantung dan optimis. Berorientasi tugas dan hasil pasti ada kebutuhan. Kemudian berorientasi pada laba, nggak ada orang yang mau wirausaha tapi rugi terus, nggak ada. Pasti pengen ada keuntungan. Kemudian ketekunan dan ketabahan, ada tekad kerja keras, mempunyai dorongan yang kuat, energetik, dan inisiatif. Coba evaluasi pada diri sendiri. Kita berada di mana? Di watak yang seperti apa? Terus berani mengambil resiko. Ada nggak yang suka pada tantangan? Kalau saya tipikal orang suka mencoba hal baru. Saya nggak tipikal orang yang nggak suka pada
hal itu saja. Nah, yang keempat, kepemimpinan berkelakuan seorang pemimpin dapat bergaul dengan banyak orang dan menanggapi saran dan kritik. Nah, yang kelima ada keoriginalan, yang inovatif tadi ya. Berorientasi ke masa depan, berpandangan ke depan dan perseptif tadi. Jadi coba mulai sekarang kamu berpikirnya kamu punya watak seperti apa ya? Ada nggak di antara watak-watak dari entrepreneur ini itu ada di dirimu? Setidaknya satu dulu. Satu dari beberapa ciri ini akan memotivasimu. Ya. Saya berpikir dan saya sering dicemooh memang sama setidaknya keluarga terdekat lah ya. Ngapain lah buka ini, buka itu. Kurang pak gaji. Kan udah ada gaji. Saya bukan mindsetnya gaji yang saya terima saat ini, bukan. Tapi saya ingin mencoba sesuatu hal yang berbeda. Pertama, ketika saya membuka rumah perawatan ini dari orang tua cemooh, kemudian keluarga. Selesaikanlah dulu kuliah, karena bukanya di waktu saya kuliah S2 kemarin. Nanti keteteran ini itu. Tapi saya berpikir ketika hati saya kepengen A, dan itu mungkin, saya coba realisasikan. Saya berusaha berjuang walaupun sembunyi-sembunyi awalnya. Tapi akhirnya disupport. Dibelikanlah karpet, dulu kan belum di keramik ya, masih memang lantai betul. Dibelikanlah keramik, akhirnya di keramik, sebelumnya pakai karpet plastik saja. Kemudian dulu panasnya luar biasa, dulu hanya dipinjamkan 1 lemari, akhirnya bisa beli lemari dan sekarang udah 2 lemari, tempat tidurnya udah 3. Kemudian ada alat terapi tambahannya. Sorry ya mamang siomaynya lewat. Aduh ya Allah. Itu wirausaha ya. Ya, usaha siomay. Nah, lanjut ketika saya sudah buka rumah perawatan luka, saya nggak pernah puas dengan satu itu. Karena kan kita juga nggak kepengen ya semua masyarakat ada lukanya sehingga kita rawat. Itu mah ajaran sesat juga. Sehingga ya udah makan apa aja lah Bapak Ibu. Enggak, maksudnya gini. Selain kita sebagai perawat yang merawat, kita juga fungsi perawat kan sebagai edukator kan. Kita edukasi supaya nggak muncul lagi luka lagi itu lagi gitu kan ya. Akhirnya saya berpikir saya harus mensinergikan ini tindakan ini dengan apa ya? Akhirnya lirik berteman dengan banyak teman. Akhirnya saya bersinergi lah, bukan beralih, nggak mungkin beralih. Bersinergi dengan para praktisi herbal. Nah, kemudian beralih dengan praktisi bekam, akupressor, artinya itu kan komplementer ya. Akhirnya muncullah himpunan perawat holistik di mana dalamnya adalah ilmu-ilmu komplementer isinya. Ya udah, akhirnya bersinergilah antara luka dengan komplementer lainnya sehingga saya nggak monoton ketemu pasien hanya pasien luka gitu kan. Ada ketemu pasien yang pengen dibekam, ada pasien yang maksa datang karena sesak betul, badannya berasa berat, kok sempit nafasnya, akhirnya minta dibekam-bekam. Ada yang nyeri dengan keluhan sakit gigi, hipertensi dan lain-lain, minta diakupresur, oke diakupresur. Nah, seperti itu. Rasa ketidakpuasan tadi membuat saya jadi ambisi ingin nambah lagi. Terlalu egoisnya memang di sana nggak enaknya. Cuman nilai positif yang saya ambil adalah saya nambah ilmu lagi. Walaupun saya nantinya misalnya
Saya terapkan hanya pada keluarga. Ya, seperti itu. Oke. Terakhir, ini tugasnya adalah cari informasi tentang entrepreneur dari internet, boleh dari buku juga. Alhamdulillah zaman sekarang kan zaman internet ya, makanya saya tawarkan boleh dari internet. Kalau dari buku udah jelas pula. Mengenai konsep dasar, ciri, prinsip, dan karakter dari kewirausahaan untuk pengayaan materimu. Ya, cari. Waktunya boleh 2 minggu. Sekarang tanggal, kita cek and recheck tanggal dulu. Tanggal 20, Bu. Oh iya, tanggal 20. Siapa yang ingat tanggal 20? Ingat mau tanggal 1 gajian atau gimana, Nina? Tanggal 20, 2 minggu ke depannya berarti di tanggal 4 Oktober ya. 4 Oktober. Silahkan dikumpulkan melalui email saja. Email saya boleh, kalau mau ke WA juga boleh, tapi kalau ke email alhamdulillah kan. Kalau ke WA berarti saya akan memindahkan ke email ataupun ke Drive untuk mengevaluasi di akhir semester. Ya. Nah, pertanyaan saya, ini kelompok nanti mau dibagi sendiri atau dibagiin? Yo. Izin Ibu, untuk kelompoknya dibagi berapa orang itu, Bu? Jumlah kita berapa? Jumlahnya 42, Bu. Jadi di kelompok itu sebenarnya biasa ada kelompok praktek, ada terbagi 4 kelompok gitu, Bu. Enggak praktek banyak betul, nanti ujung-ujung banyak yang diem. Saya tahu. Berarti Saya kelompok udah kecil paham. lagi ya, Bu? Kelompok kecil lagi. Nah, kayak gini. Kayaknya karena 42 ya. Ini baru 40. Iya, Bu. 40 masuk saya, berarti ada 39 kita hari ini. Nanti jangan lupa senyum ya, saya foto. Disinkronkan dengan absen. Itulah susahnya zaman teknologi IT ini ya. Aduh, azas tidak percayanya lebih-lebih pula lagi. Karena 42, gini aja, 42. Kita bagi jadi 10 kelompok kecil. Kan kelompok besarnya berarti ada 2 ya. Biasanya kan ada A1 dan A2. Bagi menjadi 10 kelompok kecil, nanti juga kelompok itu dilanjutkan untuk PKMK. Ya, berarti ada yang 4, ada yang 5. 5 paling 2 kelompok ya. Sisanya 4 kelompok. 4 kelompok, 4 orang. Ya. Apa namanya? Kelompok itulah yang nanti untuk PKMK dan presentasi. Ya. Nah, jadi pertanyaan lagi, saya ulang lagi, mau dibagikan kelompoknya atau bagi sendiri? Bagi sendiri aja, Ibu. Oke, bagi sendiri ya, sepakat semua? Sepakat, Bu. Carilah temanmu, mau satu geng, mau satu kos, mau satu apa, nggak tahulah, terserahmu lah ya. Pokoknya saya terima dalam waktu 1 minggu ini, paling lama, berarti paling cepat ya kalau bisa hari ini kan, kalau bisa. Paling lama 1 minggu ini, nama-namanya sudah dikirim ke saya. Setelah itu nanti saya bagi pembimbingan ya untuk yang PKMK. Oke? Oke, Bu. Paham? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Nah, any question? No? Bu, izin nanya, Bu, boleh, Bu? Iya, Yogi, silahkan. Bu, tugasnya nih, Bu, dibuat
berbentuk PowerPoint sama Word, Bu ya? Yang tugas pertama ini? Ya, yang kelompok ini, Bu. Ya, tugas ini baiknya iya, sehingga nanti kamu dibuatkan referensinya di bawah dari mana. Jadi jangan takutnya gini, zaman canggih sekarang ini akhirnya mahasiswa membuat referensinya suka-suka deh, sekali dicek nggak ada. Ya, jadi makanya ada materinya, tapi di bawahnya ada referensinya, sehingga kita tahu ketika kita cek, oh iya benar ada. Buat 2 versi. Oke, Ya, Bu. Yogi. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, semangat ya Yogi, karena udah mau di ujung Ya, Bu. perkuliahan Siap, Bu. tahun, kamu jangan sampai nanti online jadi males-males, terbengkalai kuliahmu, ya. Baik, Bu. Ada lagi, silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, Farah, silahkan Farah. Iya, Bu, ini terkait dengan PKMK yang bakal kita implementasi ya, Bu, per Iya. kelompok. Nah, itu apakah produk yang kita implementasikan nantinya harus selinier dengan background kita sebagai perawat atau bebas gitu ya, Bu? Contohnya, menurut Farah yang sekiranya bakal ada di mindsetnya mau seperti apa contohnya? Misalnya kan Farah ada usaha nih, Bu, yang kacamata. Apakah itu bisa diimplementasikan untuk nanti kewirausahaan kita ini, atau memang harus kayak misalnya yang tadi gizi gitu, Bu, yang emang ada hubungannya itu ke kesehatan banget gitu, Bu? Ya. Sebenarnya kalau kacamata juga ada sih, Bu, kesehatannya kan, Bu. Aha. Tapi maksudnya tuh lebih kayak mungkin ada buat kayak obat-obat herbal atau gimana Ya. gitu. Ya. Jadi gini, evaluasinya begini. Pertanyaan saya, Farah itu kacamata buat sendiri apa enggak? Enggak. Nah, artinya hanya melanjutkan kan? Ya, Bu. Nah, sepertinya belum memancing untuk menjadi apa ya, berkreasi gitu. Oh, berarti memang harus ada sesuatu yang inovatif gitu ya, Bu. Yang memang penemuan kita sendiri gitu. Iya, sekarang kan Farahnya sudah punya usahanya sebagai wirausahanya sebagai ini ya, online-nya kacamata misalnya gitu kan. Nah, itu tinggal melanjutkan yang ada artinya kan. Nah, sekarang Iya, Bu. kita berpikirnya memulai dari nol. Ya. Sehingga kita tahu ini titik kelemahannya di mana, ini titik kekurangannya di mana. Udah belajar manajemen nggak? Mata kuliah manajemen. Semester berapa tuh? Udah lewat atau baru mau jalan? Oh, baru mau jalan sekarang ya? Iya. Oh, kalau baru mau jalan belum kenal, nanti kamu analisa SWOT ya, situasi gitu. Ya, Ah, strength, nah, weakness, opportunity, Oke. Nah, dikaji juga ke sananya dari kewirausahaan itu gitu. Nilai positifnya kalau produk A ini apa ya? Kekurangannya apa ya? Nah, gitu. Iya, peluangnya sama Ya, peluangnya apa? ancaman. Iya. Seperti itu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, siapa nih? Oh, Milenia. Iya, Milen. Oke. Kalau Silakan. misalnya jual jajan-jajanan kering gitu, Bu. Contohnya, jajanan Seblak kering nanti. kering. Oh, sebelah kering. Iya. Takutnya nanti kamu beli di pasar, kamu kemas baru dalam bentuk namamu. Enggak, Bu. Itu produksi sendiri. Oke, nggak apa-apa. Aduh, nanti mau simpelnya kayaknya beli di pasar aja deh. Nanti kita kemas buat nama baru. Kan ya, jangan seperti itu Milen ya.
Kalau sendiri boleh nggak apa-apa. Mana tahu ada orang tungkal asli, biasanya di sananya dia buat apa sih? Apa kletek ya? Kalau memang buat sendiri ternyata diinovasi, kleteknya versi kesehatan pakai daun kelor misalnya. Why not? Buah naga. Buah naga, monggo. Di keperawatan holistik kita belajar tentang herbal. Dan salah satu kompetensi perawat di himpunan perawat holistik adalah herbalnya. Jadi ke depan kamu jangan berpikir inovasimu adalah kamu menciptakan tiang infus model baru ataupun efek model baru. Karena itu bukan kompetensimu. Atau kamu punya kompetensi bisa memasang infus sambil memejamkan mata. Itu enggak kompetensimu lagi ke depan. Baca undang-undang keperawatan. Jadi jangan ambisi untuk menjadi saya sempurna sekali ketika melakukan hal itu. Ya. Tidak, itu bukan kompetensi perawat. Nantilah kalau ke depan kamu sudah bekerja misalnya di rumah sakit rujukan besar seperti M. Jamil, Cipto, Fatmawati, Darmais. Perawat nggak masang infus lagi. Perawat nggak injeksi lagi. Perawat nggak masang kateter lagi. Nggak itu kerjaannya. Ya. Dan banyak rumah sakit sekarang yang sudah menggunakan komplementernya. Kemarin saya ngajar jalur khususnya kita, manajemen, ya. Bu, gimana sih Bu cara merubahnya A menjadi B? Kan susah tuh Bu, orang-orang ini susah diatur. Asuhannya bagaimana Bu? Saya tanya, asuhannya di rumah sakit itu pakai NIC atau pakai 3S? Saya bilang. Masih kombinasi Bu, antara 3S dengan NIC, ya, IC, NOC, NICNOC katanya kan. Nah itu dia kita yang nggak pernah konsisten. PPNI membuatkan 3S. Oke, gunakannya 3S. Cuman yang menjadi dilema rumah sakit adalah dalam kompetensi 3S itu salah satu kompetensinya adalah bekam. Ada bekam, sudah buka belum 3S? Punya nggak buku 3S? SDKI, SIKI, dan SLKI, punya nggak? Ada yang punya? Bu, ada punya. Ada dibaca nggak? Lihat kompetensinya di sana. Salah satu kompetensinya adalah bekam, akupresur, ya. Ke depan sekarang lagi direvisi, mau memasukkan ke depannya ada yoga, ya. Ada kalau hipno memang udah mulai masuk sih. Hipnoterapi, ya. Nah, jadi saya tanya, rumah sakitnya udah ada nggak perawatnya yang bisa gitu-gituin pasien? Saya bilang. Pasti perawatnya masih banyak mengerjakan pasang infus, injeksi, baik bolus maupun apalah. Ya. Oke lah mengambil darah sekarang orang labor udah turun langsung. Nah, bagaimana dengan kompetensi perawat? Terkadang kita bahkan suka lupa kerjaan kita yang kebutuhan dasar manusia seperti memberikan nutrisi, ya. Personal hygiene, ya. Nah, itu sering dilupain. Bukan kelupaan tapi dilupain. Beda ya. Sebentar. Nah, jadi akhirnya mereka menyampaikan, Bu, jadi gimana ya menjadi seorang pembaharu itu? Karena orang pembaharu itu pasti ujung-ujungnya akan ditantang, akan dicemooh dan lain-lain. Ya bersama, saya bilang.
Karena saya mencontohkannya dengan salah satu rumah sakit besar ya di Sumatera seperti M. Jamil itu kan memang perawat nggak ngerjain lagi. Kerjaannya memang khusus kerjaan masing-masing gitu. Nah, itu dia. Sehingga perawat-perawat M. Jamil sudah mulai melirik, membuka mata, membuka hati untuk komplementernya. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pasti Bu, cukup. Cukup. Yang lain cukup. Ingat ya tugasnya ya. Baik Ibu. Tunggu. Oke, kalau gitu silahkan aktifkan kamera. Sudah diaktifkan, siap-siap dipoto close up. Bentar ya. Semenjak pandemi ini saya jadi tukang foto. Ya. Karena setiap momen difotoin. Oke, set pertama Jojo Mardiansa. Where are you? Jojo Mardiansa tidur lagi ya? Masih tidur apa ya mereka? Yes, pertama dulu. Jojo Mardiansa hilang ditelan waktu. 1, 2, 3. Slide kedua. Oh, Mardiansa muncul di slide kedua lagi. Jojo belum muncul. Shirley Widya Stuti. Tampakkan wajah cantikmu. Ayo, mana Shirley? Hadir, Bu. Mana? Ya hadirnya tuh mana wajahnya? Munculkan wajahmu di depan layar. Aldi. Salma. Oke. Shirley. Saya masih manggil Shirley loh. Nggak mungkin kan di tempat saya nggak muncul, di tempat temanmu muncul. Nah, itu kan jadi pertanyaannya, enggak? Mana Shirley? Keluar Ya, Bu, barusan. Bu. Aduh, Shirley sinyal ya? Widya, Shirley Widya. Iya, Shirley Widya. Keluar Bu. Aduh, permisi deh keluar main. Oke, set kedua. 1, 2. Selam gaya-gaya pula dia. Aduh, tunggu dulu. Emang Selani Bu, degil. Degil ya? Degil banget ya? Pakai banget atau apa? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan membagi kelompok. Ya, saya tunggu paling lama minggu ini agar bisa kita mulai alon-alon membuat proposalnya. Ya, oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan. Selamat melanjutkan aktivitas. Dan saya tutup.